Muslim? Ya, saya Muslim, Bang. Oke, abang mau merayakan tahun baru? Karena saya baru pulang kerja, kayaknya mungkin nggak sempat mungkin. Tapi nanti kalau malam tahun baruan ikut merayakan? Oh, kalau ikutnya mungkin saya ikut. Ikut. Karena kan di keramaian itu kan. Oke. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk Ya. golongan dari kaum tersebut, betul? Betul. Nah, berarti orang-orang muslim yang merayakan tahun baru, mereka sudah tapir, betul? Ke saat itu bisa Iya, tapir. Baik. Jadi makanya saya bilang, Bang, menjadi orang Islam itu hidupmu bakal ruwet. Nah, silakan, Bang. Oke. Silakan. Saya memang ini Bang, jujur saya kan YouTuber juga kan. Oke. Jadi selama ini saya udah ngikutin Abang, nggak pernah ada kesempatan diskusi. Apalagi saya lihat Abang diskusi sama ustadz-ustadz kondang itu kayak Zuma, kayak si Arif VI. Saya nggak sepaham sama mereka, ya kan. Oke. Maksud saya nggak sepaham, saya nggak di topik pembahasan itu. Namun saya suka dengan pembahasan soal ketuhanan, ya kan. Nah, itu yang saya paham. Nah, kalau soal syariat, akidah, saya tidak terlalu menjunjung tinggi. Karena pada intinya, Muslim ini kebanyakan ilmunya banyak, perbuatannya sedikit. Jadi saya nggak suka gitu kan. Ilmunya banyak gini-gini, tapi pekerjaannya dikit. Sementara syariat ini sebenarnya dituntun untuk mengerjakan menu tersebut, ya kan? Sebentar, Yang mana Bang. data yang ada. Oke, saya tanggapi, Bang. Pernyataan Muslim ilmunya banyak itu pernyataan yang keliru dan menyesatkan, Bang. Kenapa? Kalau memang Islam ilmunya banyak, tentu banyak produk, tentu banyak hasil dari temuan orang-orang Islam. Oke. Sementara, Bang, sejarah peradaban umat manusia ini dipenuhi dengan hasil buah pikiran karya dari orang-orang non-Islam. Contoh, pesawat terbang, karya non-muslim. Handphone, karya non-muslim. Headset, karya non-muslim. Semua karya non-muslim. Tidak ada satupun karya orang Islam. Karya orang Islam satu-satunya adalah kencing unta. Jadi jangan Anda bilang muslim banyak pengetahuannya. Itu menyesatkan. Silakan. Oke. Ya, saya tanggapi soal pengetahuannya, mungkin ilmu hafalannya paten gitu ya kan. Ilmu hafal, ilmu data saya akui banyak gitu kan. Tapi itu semua teori menurut saya ya kan. Pekerjaannya tidak sesuai dengan yang ia pelajari. Contoh gini kan, kalau bahasa Islamnya kan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap sholat tunduk tegak mereka kerjakan. Namun pas ada umat Islam yang butuh bantuan di jalan sana, mereka cuekin. Padahal dia udah baca kasih dan sayang. Jadi nggak sepadan dengan ilmu yang udah dipelajari. Itu saya nggak cocok gitu kan. Karena saya temuin semua Muslim yang kebanyakan macam itu. Jadi cukuplah ilmu itu hanya sejengkal. Kalau dia hafal Al-Fatihah doang, maka terapkanlah ilmu itu ke dalam keseharian. Bukan hanya ilmu hafalan doang gitu maksud saya. Nah, kalau soal Ya, data, begini, Bang. Saya tanggapi lagi. Saya tanggapi lagi. Begini, Bang. Karena memang orang-orang Islam ketika membaca Al-Quran, mereka itu tidak pengen tahu artinya. Ketika orang Islam membuka Al-Quran, yang dicari itu adalah pahala. Jadi kitab itu dijadikan ajang mencari pahala, bukan ajang cari pengetahuan. Loh iya, lihat saja orang Islam kalau beli Al-Quran, dia beli Quran yang huruf Arabnya gede-gede. Yang kalau dibaca nggak perlu pakai kacamata, betul? Betul. Nah, kalau dibuka besar sekali tulisannya. Ngomongnya harus dengan nada, dapat pahala, masuk surga. Itu betul tidak? Itu yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Iya. Iya.
Ya, saya suka itu pengkajian Abang itu membuka hati orang-orang Islam yang merasa banyak ilmunya. Saya suka itu.